Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kita akan memperdalam atau akan memperkuat terkait dengan pemahaman antara ruh, kemudian nyawa, kemudian jiwa, kemudian kolbun, kemudian fuad. Ini kita akan coba bedah lagi karena dalam informasi terkait hal ini itu masih banyak versi yang membingungkan. Ini sudah beberapa kali kami tim Raja Wali mengangkat video ini, tapi memang memahaminya agak sulit. Makanya kami mencoba untuk menyederhanakan agar bisa dipahami lebih mudah. Sekali kita bedakan dulu mana nyawa, mana jiwa, mana sukma atau ruh. Hal ini penting karena kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita. Nah, nyawa itu terkait dengan kehidupan yang sifatnya physically. Maka kita definisikan nyawa. Nah, nyawa ini posisinya ada di dalam jantung. Dia yang mengatur gerak kehidupan. Nyawa itu ada dalam diri setiap manusia pada saat pada saat sperma dan sel telur bersatu. Itu nyawa. Nah, kemudian bukti nyawa berbeda dengan sukma. Orang tidur itu nyawanya ada tapi sukmanya tidak ada. Jadi nyawa dan sukma itu berbeda. Sukma itu kami lebih mendefinisikan sebagai Ruhul Kudus. Nah, sedangkan nyawa itu adalah sistem yang menggerakkan kehidupan biologisnya. Nyawa posisinya di jantung. Ketika orang sedang tidur, itu nyawanya ada tapi sukmanya tidak ada. Orang yang meninggal dunia, itu pun nyawanya yang pergi. Jadi ketika orang tidur, nyawanya ada tapi sukmanya pergi. Nah, ketika orang meninggal dunia, maka nyawanya juga tidak ada, sukmanya juga tidak ada, tidak bisa kembali. Nah, nyawanya kalau orang yang meninggal itu kemana? Dia kembali ke alam. Karena nyawa itu membangun struktur kehidupan yang karakteristiknya biologis. Dari buah-buahan, dari saripati tanah. Jadi dia kembali ke alam nanti membangun struktur kehidupan yang baru. Tapi bukan reinkarnasi, karena nyawa itu tidak memiliki pertanggungjawaban. Nah, pada saat seseorang meninggal dunia, ruhnya itu kan mau kembali, sukmanya mau kembali. Dan ternyata karena nyawa dan raga sudah pisah, maka sukmanya tidak bisa masuk, tidak bisa kembali berkarya. Disitulah kemudian sukma diminta pertanggungjawaban terhadap perilaku selama hidup. Itu nyawa. Yang kedua jiwa.
kami mendefinisikan jiwa sebagai satu ekspresi atau satu bentuk dari rasa, karena ada rumah sakit jiwa. Nah, begini saudaraku, dalam diri kita itu ada segumpal darah yang kemudian dinamakan dengan hati. Nah, hati ini ada 3 dimensi dalam hati manusia. Dimensi pertama itu namanya dimensi biologis. Dimensi biologis ini terkait dengan kebutuhan manusia pada fungsinya hati itu. Nah, dimensi biologis ini yang menangani adalah dokter. Itu biologisnya. Kalau dalam bahasa kedokterannya, dimensi biologis ini adalah liver. Nah, di balik dimensi biologis, secara beriring seiring, secara sepaket atau senyawa, itu ada yang namanya kemudian soul atau jiwa atau heart atau rasa. Nah, rasa merupakan dimensi metafisika dari hati. Rasa ini dipengaruhi oleh suplai informasi mata, telinga, hidung, dan panca indera lainnya yang kemudian diolah oleh akal dan nafsu. Jika tidak terjadi keseimbangan antara akal dan nafsu dalam mengelola berbagai informasi, maka nanti jiwanya akan labil. Maka untuk stabilitas jiwa, karena memang dorongan akal dan nafsu selalu sangat banyak lah, dalam artian arus informasi itu sangat banyak. Karena memang informasi yang masuk sangat banyak, maka untuk menstabilkan jiwa atau menstabilkan rasa itu yang bisa adalah ruh. Maka polanya ketika ada orang yang terlalu kencang berpikir, atau ketika ada orang yang sedang bernafsu atau nafsunya sedang tinggi, maka sebaiknya dia tarik ke pikir. Contoh, kenapa saya harus marah ketika ada orang lain yang membeli motor baru? Tarik ke pikir, dia yang menyetorin tiap bulan, dia yang bayar iuran, dia yang bayar asuransi, kenapa saya harus pusing? Itu ditarik ke pikir. Ketika pikir pun kenceng, karena banyak hal yang harus dipikirkan dalam urusan pekerjaan, maka tarik ke zikir. Jadi dari nafsu ditarik ke pikir, dari pikir ditarik ke zikir. Yang zikir itu adalah dimensi spirit, dimensi teologisnya hati. Nah, di dalam dimensi teologis hati ini ada ruh dan nafsul mutmainnah. Jadi dalam dimensi medis atau biologis atau fisik itu namanya liver. Itu darah daging murni lah, daging murni. Kemudian dari dimensi metafisiknya itu adalah jiwa atau soul atau heart. Rasa sedih, rasa marah, rasa cinta. Kemudian dimensi spiritnya itu adalah terdapat Ruhul Kudus dan juga nafsul mutmainnah. Nah, ketika Ruhul Kudus mampu menstabilkan rasa, menstabilkan jiwa, maka nanti energinya itu akan bisa menyehatkan pikir dan juga akan mengendalikan nafsu.
Karena muara antara pikir dan zikir itu di nafsu. Muara antara fikir dan nafsu itu dirasa. Jadi muaranya dirasa, karena rasa ini menjadi terminal untuk masuk dalam dimensi spiritualnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan olah rasa untuk mendekatkan diri dengan Gusti, ada benarnya tetapi masih belum. Kenapa? Karena untuk bisa menembus Gusti, dimensinya bukan dirasa. Bukan dirasa, karena rasa itu masih dimensi metafisika. Rasa masih terpengaruh dengan akal dan nafsu. Maka untuk bisa menembus dimensi teologis, itu adanya pada kolbun. Atau ada yang ada pada sesuatu yang ada di kolbun. Sesuatu yang di kolbun itu adalah Ruhul Kudus yang berdampingan dengan nafsul mutmainnah. Jadi saya mencoba membagi secara sederhana bahwa hati kita di situ ada liver sebagai fungsi organ biologis, dimensi fisiknya sebagai organ biologis, dimensi metafisiknya sebagai media atau terminal untuk mengolah akal atau untuk mengolah rasa yang informasinya, dorongannya bersumber dari akal dan nafsu. Itu dimensi jiwa atau dimensi rasa atau dimensi metafisiknya. Jadi makhluk-makhluk metafisika dapat mempengaruhi manusia lewat nafsu yang mampu mengakses rasa, melemahkan akal. Akalnya lemah, rasanya galau, nafsunya dorong menjadi lebih tinggi. Nah, kemudian dalam dimensi hati yang ketiga, yaitu dimensi teologis, itu dimensi ketuhanan. Di situ Ruhul Kudus dan nafsul mutmainnah berada. Nah, keberadaan Ruhul Kudus ini tergantung apakah dia akan kuat, bisa mengendalikan rasa, mengendalikan biologis, atau tidak. Kalau Ruhul Kudusnya lemah, tidak bisa mengendalikan rasa, tidak bisa mengendalikan biologis, maka nanti yang dominan adalah nafsu lawamah, sufiyah, dan amarah. Tetapi kalau Ruhul Kudus mampu mengendalikan, maka nanti yang dominan adalah nafsul mutmainnah dan Ruhul Kudus itu sendiri. Ketika Ruhul Kudus dan nafsul mutmainnah yang dominan terhadap rasa dan biologis, maka itulah yang kemudian Allah maksud dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatir rabbiki mardiyah. Itu saudaraku terkait dengan pengolahan kalbu. Memang agak susah, agak ribet. Yang jelas di situ ada 3 dimensi. Terima kasih, tetap tingkatkan iman amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.